Menelusuri rekam jejak ulama dalam membangun peradaban dan pemikiran Islam di Nusantara bukanlah hal yang mudah, sebab dibutuhkan sumber-sumber ilmiah terpercaya agar dapat menjadi bukti-bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademik. Tetapi penelitian ini, bagaimana yang saya lakukan dalam buku ini, menjadi menarik dan menyenangkan ketika saya mendapatkan satu persatu referensi-referensi yang mendukung, berupa literatur-literatur Arab klasik dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi yang banyak mencatat dan merakam sejarah Nusantara. Literatur Arab klasik tersebut banyak memberi informasi berharga tentang Nusantara, baik tentang keindahan alam, kondisi sosial politik masyarakat, hingga keyakinan atau agama lokal, serta proses masuknya agama Islam yang kemudian mampu tersebar dengan cepat dan meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Menariknya, kitab-kitab tersebut ditulis oleh para petualang Arab yang telah berhasil mengarungi samudra dari Teluk Arab Al-Khalij hingga sampai ke dunia timur Asyarqu Al-Aqsa, Kepulauan Nusantara atau yang disebut dengan Mamlakah Al-Maharaja. Jika diamati dari kitab-kitab mereka, tampak jika para petualang Arab tersebut tidak hanya sebatas sebagai pedagang semata, tetapi mereka merupakan para ulama besar yang memiliki gelar-gelar keagamaan seperti Ziabuddin Yaqut Al-Hamawi, Syamsuddin Al-Ansari, hingga para sayyid atau sarif seperti Sayyid Alawi, Sarif Al-Idrisi, Sayyid Jamaluddin, yang menunjukkan mereka merupakan dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW. Hal yang sama juga direkam oleh As-Sayrafi, Al-Mas'udi, Ibnu Battutah, Ali Tantawi, Husain Mu'nis, dan Dia Shihab. Lebih dari itu, penulis dalam buku ini memfokuskan kajian pada kontribusi para ulama Nusantara dalam membangun peradaban dan pemikiran Islam sepanjang sejarah Islam di Nusantara. Dimulai sejak awal masuknya Islam di Nusantara, terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam mulai dari Perla, Samudra Pasai, Aceh, Darussalam, Minangkabau, Palembang, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Banjar, Sambas, Wakalo, Ternate, Papua, hingga masa pra dan pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kontribusi para ulama begitu besar dalam membangun peradaban dan perkembangan intelektual spiritual Islam di Nusantara Indonesia, sehingga bisa dikatakan atas karunia Allah, jika tidak ada perjuangan para ulama, maka tidak akan ada peradaban Islam di Nusantara Indonesia yang menjunjung tinggi adab, norma, akhlak, yang memanusiakan manusia, menumbuhkan sifat saling cinta, saling sayang, saling menghargai, dan saling bersinergi untuk membangun sebuah negara yang kuat dan maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Gemah Ripah Lah Jinawi. Semoga buku ini, The History of Islam in Indonesia, kontribusi ulama membangun peradaban dan pemikiran Islam di Indonesia, mampu menjadi bagian dari hasanah Islam di Nusantara, khususnya dalam kajian peradaban dan pemikiran Islam.